Kita dulu tuh sempat maksudnya kayak di utara tuh kurang lah, maksudnya kayak ini apaan sih, maksudnya pernah ngerasain di kotak-kotakin. Iya, di kotak-kotakin, dikucilin juga pernah. Dikucilin. Bawang pas-pasan, ya kan ngandelin dari transferan mereka doang kan. Sementara sisanya itu nunggu habis manggung, kayak gitu nggak dibayar. Pas habis manggung nggak ada. Pemerintah pernah nggak sih aware ke kalian gitu, ngelirik gitu, ada nggak sih? Ada sih. Itu waktu lu manggung-manggung daerah tuh gimana sih? Itu jadi titik balik ya, maksudnya kita dulu tuh sempat maksudnya kayak di utara tuh kurang lah, maksudnya kayak ini apaan sih, maksudnya pernah ngerasain di kotak-kotakin. Iya, di kotak-kotakin, dikucilin juga pernah. Maksudnya kayak Di dalam utara sendiri. gitu, maksudnya kayak yaudah Alis, kita main di luar aja, main di luar dulu, regis luar, maksudnya kayak gitu, siapin tiket luar, nanti suatu saat pasti harum sendiri namanya di utara. Iya, gitu. Dan faktanya gimana tuh? alhamdulillah. Sesuai planning kalian ya? Mas gue di daerah tuh waktu kalian manggung itu gimana sih? Kan pasti kan beda ya, kulturnya tuh beda. Kita Responnya bagus-bagus ya. Kita pernah ya manggung di Jayabaya ya, yang sampai kita nggak main gara-gara masa. ya itu juga Yang kita pakai. Gara-gara apa sih? Tiket atau apa itu? apa sih Yang pacarnya Vicky, yang kita nggak jadi manggung gara-gara masa kita nggak boleh masuk. Kita kan dulu terkenal kayak band-band rusuh. oh iya, Kita kan sangkanya band-band rusuh gitu. kayak gitu. Iya. Framing ya, di framing band rusuh. Band cap. Tapi kenyataannya Ya, kenyataannya mah Sebenarnya bukan anak-anak kita, anak kita. artinya. Jadi kayak ada ya ibu lain, masa lain lah ya. Kebetulan aja pas lu yang ngisi. Maksudnya berarti lu begitu mau manggung di Jayabaya, akhirnya lu nggak boleh karena ada framing itu apa gimana? gara-gara masa doang nggak masuk sih. Jadi kayak yaudah gue beli tiket deh buat masa-masa nih. Nah, Dia nggak boleh, tetap Harus elunya doang gitu. harus 5 orang doang nih band, ya kita kan band doang. Terus yang nonton siapa nanti? Nggak ada masanya dong. Iya makanya pas gua Sementara udah pada mau ngikut. iya, ini masa gue udah nungguin nih di belakang, udah banyak. Jadi akhirnya gue mutusin, yaudah gue nggak jadi manggung. Soalnya gue udah Enak sama masa Iya, gua udah beda. Masa lebih apa? Masa lebih prioritas ya. bayar gitu. tanpa mereka kita tuh ya nggak kayak gini gitu. Yes. Gue bro. Itu ketika dia ngadain acara lagi, itu orangnya dia juga gitu. Iya. Kita tetap main. Iya. Pas dia sama dia diajak Kita gitu. nggak punya dendam apa-apa. Iya. Ini baru nih jiwa anak priuk Nih bijak banget bro. di reject tapi nggak dendam ya. Iya, benar. Dan lu bijak juga ya, lu lebih ya udahlah, lu nggak mau masa gue ya udah gue nggak Gitu sih keren. selalu itu tantangan juga sebenarnya, dilema ya, berat. Lebih biar dia mikir aja sih. Kita nggak gitu. Kita nggak kayak gitu. Yang pas kapan sih dong kayak gitu. Lu belum ada. Gue masih bertiga. Makanya gue cuma aja kan. Makanya Gue masuk. Gue masih bertiga. Sama Erlan, gue masih bertiga itu. Banget gue pakai baju SMP itu. Iya, gue padahal udah nyiapin konsep manggung pakai baju SMP. Di band sebelah. Iya, lu masih band sebelah. Sebelah. Lo satu panggung juga jangan. Panggung sering. Iya. Dia udah ngefans dulu. Nah, cerita lu menarik tuh lu yang pas pernah manggung di Banjarnegara ya. Iya. Lu berarti diundang itu. Iya. Itu 2 band. Jadi kayak kita lagi ngadain tour gitu sama band Bandung. Band Bandung. Oh, Yang kebetulan, nah lucunya nih. Dulu waktu gua masih dengerin musik popang gitu, belum ngebentuk band. Gue dengerin band itu si Twinkle and Bad Face dari Bandung. Ya, dia udah seletingan Lodik, Stand Here, dan lucunya di tahun-tahun setelah gue main-main itu gue bisa tur bareng sama mereka gitu. Sebuah pencapaian lah. Gue dengerin mereka, kok gue bisa jalan bareng gitu. Nggak nyangka ya berarti ya. Sejauh ini. Lu ceritain nggak itu ke mereka? Terus dia gimana? Iya, serius iya bang. Gue sampai minta foto gitu sama dia. Masih berhubungan sampai sekarang? Masih follow-followan, Masih cuma follow-followan. masih tegur-teguran juga. Gue rasa dia juga bangga bro ngeliat gue yang sekarang. Tapi dia juga udah jalan lagi ya, kayak belum? Iya, udah mulai jalan Udah mulai lagi. jalan lagi, baru jalan lagi. Terus tuh gimana pas di Banjarnegara ya, pas tur bareng itu?
Asik sih ya. Ya, kita ketemunya di sono, cuma kita berangkatnya masing-masing. Masing-masing lah dari lo dari Jakarta, di mereka di Bandung. Kita juga Perjuangan lu gimana sih itu? Gue penasaran banget tuh. Karena kan pasti masih muda banget di situ kan lu. Umur-umur masih 20-an. Bawang pas-pasan. Bawang pas-pasan, ya kan ngandelin dari transferan mereka doang Iya, kan. iya. Sementara sisanya itu nunggu habis manggung. Kayak gitu nggak dibayar. Pas habis manggung nggak ada. apa? Pas habis manggung nggak ada. Nggak ada ininya. Nah, terus gimana tuh? Ya, Ya. kita nggak mau tahu ya. Akhirnya dia mungkin, Lebih ke dari manajernya aja sih. ya dari dia. Bukan dari panitia. Kalau dari panitia udah nyanggupin, udah ngasih gitu. Cuman yang megang salah kamu panitianya. lu ngapain kesalak sih gue? Sebagai rasa gak enakan dia ya ngasih salah. Iya, sama ngasih salah. Mungkin dia masih pakai apa? Zaman dulu barter. Oh ini hasil bumi. Ini oleh-oleh nih gitu. Ini sebagai rasa gak enak ya kan. Itu bukan oleh-oleh, ngambil di belakang. Enggak dinawarin. Belakang rumah. Iya kan di belakang rumah itu. Bumi. Salah mas. Dia yang ngambil paling banyak nih. Buat ibunya. Kenapa gue tanya karena penasaran aja gitu loh. Maksudnya ya gue sering nggak ngerendahin, gitu kan. Tapi kan gue rasa di usia kalian di perjalanan itu pasti butuh perjuangan tuh. Nah itu kalau kalian share tuh mungkin bisa jadi motivasi gitu kan buat gue juga melihat orang-orang proses tuh emang susah gitu. Akhirnya lu jangan ngerendahin atau nanti ke depannya gimana. Ya gitu. Di situ momen apa sih yang paling apa ya lu kayak inget banget gitu? Ya lebih ke arah mogok. Di Tegal sih ya. Iya, enggak yang Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Mobil mau manggung mogok. Itu tuh iya. drama-drama mogok itu. Oh, lu bawa mobil dari sini? Iya, Mobil 2 ya? satu mas. Oh, Mas. Itu juga dalamnya 11 orang. Enggak. Sampai berapa? 9 atau berapa? Ya 9 lah. Sembilan, ya. Ya sampai Itu petan. kontainer lu. Alat musik taruh mana? Level ya. Taruh di belakang. Kadang ada tunggu-tunggu. Kadang dipas-pasin lah. Ya namanya anak band dulu. Iya. Ya Bayarannya udah nggak muat-muatin seberapa. aja lah. Ini gue yang Nora apa? Emang keren sih nyok. Tapi gue juga belum pernah sih soalnya. Gue karena belum pernah dengar cerita kayak gini ya perjalanan anak muda. Iya. ngerasain kayak gitu. Makanya gue mikir ini gue yang Nora apa? Emang keren gitu kan. Ya gitu lah. Di muat-muatin lah. 11 orang. Enggak nyampe 11 orang. Ada Avanza. 9 ya Avanza. Iya, Avanza. 9. Muat-muatin. Pas mau pulang itu mogok. Ya? Enggak pas mau manggung dong. Mau manggung. Udah Mau manggung. Di tempat kita istirahat sama Peno kan lumayan jauh juga. Iya lumayan jauh lah harus pakai mobil. Pas kita mau pengen perform ya. Iya, THBF udah berangkat nih. THBF udah berangkat. Nah, jadinya si mobil THBF ini jemput kita ya. Iya. Kalau nggak salah jemput kita. Ditarik gitu, Iya. di jumper. Dipinjem gitu enggak? Kita pun jemput dulu, maksudnya kayak gitu. Itu lu ngeresnya di mana? Di hotel apa di mobil? Enggak di rumah kayak ada rumah gitu Rumah apa Dia yang nyediain. Iya, Iya nyediain. ada berapa kamar gitu. Budget minim bro. Iya. Budget solo minim. Cara-cara daerah-daerah pasti kayak gitu. Rata-rata gitu. Iya, Di rumah dia. dia Kita belum pernah soalnya. Lebih berkeluarga sih. Iya lebih enak kalau kayak acara komunitas gitu. Oh iya. Kan bukan acara semacam. gede. Dan lu di situ apa kayak ngejual banget gak sih lu dari Puyuh dari Utara gitu? Ya begitu ya, Kalau kita sih pribadi enggak ya. nggak ngerasa ini. Enggak ngerasa gitu sih. Maksudnya kayak kita dulu Cuman kalau perasaan bangga kaget gitu ada sih. ada Tapi mereka nganggep kesana nggak sih bahwa ini anak-anak Iya. Priok nih gitu? kayak ada rasa respect lah kayak gitu ya. Harga lebih ngargain banget sih. Ngargain. Iya. Kita dari jauh gitu. Dari jauh. Nonton gitu. Yang rame sih di Tegal ya, pecah banget. Enggak, itu. Tegal tuh acara apa itu? Acara kayak gitu juga komunitas, cuma beda komunitas. Gigs. Acara gigs juga. Sama tuh diundang juga. Iya, cuma nggak sama THBF ya gitu ya. Enggak, itu kita sama 3 band, Satnek Band kan? Enggak. Satnek Band enggak sama ini Satke. Ya, Satke enggak. Hardcore. Pernah sama Satke Hardcore sekali. Gue lupa sih banyak. Gue Saking banyaknya ya, kalian manggung nih sampai lupa. Kalau yang awal emang B sendiri kan, B sendiri. Nah yang kedua itu bareng sama band hardcore juga. Band hardcore itu ya anak sendiri juga. Kayak gue doang ya awal Satu komunitas itu gitu. Drummer Yang di HF gue juga gitu. Tongkrongan itu ada 3 band. Ya alhamdulillah lah. karena Baik waktu banget itu sih, di Tegal ada komunitas komunitas juga. kita yang ngebentuk itu yang BF. Iya. Tuh
Jadi dia kayak bikin komunitas sendiri nih buat goes. Oh, si ini si siapa namanya? Sania. Sani. Kan cewek inget banget tuh. Gitu. Gak dicatat Sania tuh. Lo pada keluar kepala dong. Sania. Nama kelainannya apa nyongol gitu tuh? Apanya? Yang hanya inget cewek tuh. Apaan? Lebih ke arah mumek. Lebih ke arah mumek. Nah gitu ya. Itu beneran sampai dia buatin khusus buat kalian. Sampai bikin baju, sampai bikin baju sendiri. Jadi yang gerakin itu ya cewek itu. cewek itu ya. Ada 2 ya? Ada 2 sama cowok 1. Itu kenapa tuh mereka bisa suka atau pertama kenal lah, bisa kenal Blue Eyes kemudian suka. Pertama ya mungkin karena dengar lagu kita, Iya. habis itu kayak kontak-kontakan gitu. Di DM. Di DM, tapi Kak belum main pernah dong, ketemu sebelumnya? belum pernah. Kak main dong di Tegal, main dong. Nah ketemu jodohnya, kita diundang main di Tegal. Ini main nih sini ntar datang ya, iya baru pada datang. Terus masa mereka datang berapa banyak tuh? Banyak ya? Banyak mas. Dia belum sampai pecah dong. Iya. Itu rame banget sih soalnya kayak lapangan gitu dia tempatnya. Tapi pas itu musim hujan sih jadi. Soalnya dia kayak lapangan, nah belakang panggungnya itu pantai. Oh, Pantai Purin ya, Purin. Pantai Iya. Purin. Purin ya. Gila lo Pantura tuh ya. Jadi di backstage itu buat tempat istirahatnya sampingnya pantai gitu. Kita bareng kilometernya sih. Ya bareng Iya bareng kilometer. Iya itu kita sebelah Tangerang, kilometer HC. ruangannya. Udah mantep lah, udah masuk sono. Yang gue nyangka punya fans nyong di Tegal. Ya ibaratnya apa ya, jauh gitu kan, bisa ketinggalan sono. Yang support ya, yang senang. Iya mungkin selera dia juga masuk. Tapi ya yang gue salut ya itu ya apa? Kalian tetap optimis gitu, artinya tetap semangat walaupun di dalam belum ada respon yang bagus gitu kan. Dan ketika itu juga kalian nggak langsung sindrom sama yang di utara kan. Jangan sampai lah mudah-mudahan. Takutnya gitu kan. Habis di reject, bukan di reject lah, bahasa belum direspon, dapatnya di luar, sindrom nih sama yang ini gitu kan. Gue mau males mau utara gitu. Justru malah kita lebih enakan kadang-kadang. Iya. Kalau di utara kayak kawan gitu kayak enak gitu kan. Lebih gak enak. Lebih enak, maksudnya kayak ada kawan yang undang kayak lebih enak gitu. Lebih Malah ke arah mana tuh? ya semuanya kayak budget gitu-gitu. Kita lebih mendingan luar gitu yang undang, maksudnya kayak gitu. Karena kalau kawan sama-sama utara, Kalau untuk daerah utara kita kayak nggak muluk-muluk lah. ya maksudnya kalau Iya. di luar kan kita nggak kenal nih. Maksudnya Ya bagi daerah utara daerah ah, sendiri. Iya, maksudnya kayak masa nggak ada rasa kayak nggak mau bantu Memiliki dia. lah, beda memiliki. Kayak gitu. Kalau beda ini Rio Pride biasanya bang, utara North Pride, utara Pride gitu. Kebanggaan, punya kebanggaan sendiri biasanya. North Kids. Not kids. Ini pertanyaan TV, lu kalian nyangka nggak sih kayak gitu? Nggak tahu sih, nggak nyangka. Gak pernah nyangka sih. Cuma gitu, kita tuh kayak setiap tahun tuh punya planning gitu. Pasti setiap tahun kita kayak ngerangkum dari awal nih, dari Januari sampai Desember. Kita udah gini, ntar planning tahun ini ngapain Iya. gitu. Lebih ke produktif sih. Ya, jadi kayak Progresnya jalan ya per tahun. kita bisa dapat hasil yang kayak gini ya mungkin karena itu. Karena dari awal tuh udah dimatengin setiap tahun. Ya biasanya progres awal tuh apa lu? Ya misalnya kayak apa nih yang lagi happening, ya, misalnya tahun ini tuh misalnya kan kayak progres sekarang nih kayak misalnya TikTok apa gimana gitu. Iya. Kita lagi udah mulai merencanakan ke arah situ, maksudnya kayak gitu, kayak banyakin konten terus TikTok gitu-gitu. Melek tren lah. Iya, melek tren, lebih kayak ngeliat konten kreator. lebih ngeliat ke pasar sih kayak gitu. Sekarang lagi Dunia apa? sekarang tuh ya. Harus kayak gitu. Nyesuaiin pasarnya. Nyesuaiin. Apalagi kalian tuh bertalenta banget gitu. Sayang yang goblok kayak bisa kan di dunia gitu. Masa kalian yang bertalenta nggak mau kan gitu, bukan nggak bisa ya, nggak mau gitu kan, sayang. Justru itu bodohnya kita dulu ya. Iya. Kayak misalnya dulu tuh kita belum melek teknologi, kayak YouTube, Taunya manggung tuh sampai ibaratnya lagu kita tuh dirilis sama orang lain di YouTube. Iya. Iya, ada banyak banget. Dulu kita belum melek, hampir sealbum, dan viewersnya itu sampai jutaan ya. Enggak sih, enggak. Ribuan. Ratus ribu. 100.000, 300.000. Band apaan dia? Band
Enggak, maksudnya dia akun YouTube. repost. Tapi Dia dia lebih banyak kayak komunitas gitu. Nah ini itu upload itu. Jadi kita belum pernah ngupload di YouTube, dia udah ngupload duluan. Kayak semacam lirik doang, lirik gitu. Nada gitu. Foto-fotonya dia. Dia gitu. Foto-fotonya dia pakai lagu kita. Iya, kayak gitu. Itu viewersnya lumayan ya kalau misalnya. Ciri-ciri superstar loh. Iya udah di-upload sama orang Iya. lain. Jadi artinya memang ya lu suka nggak suka sadar nggak sadar lu udah superstar buat mereka dan penonton. Itu juga terima kasih sama. Iya, itu juga terima kasih juga karena dia ikut gara-gara membantu. mereka upload kan jadi tahu. Ya, tapi buat mereka itu ya bagilah kalau dapet. Nanti saya bagi ya. 600.000 ya kan lu gila kemana sih? Satu lagu doang, banyak yang lebih. Oh itu satu lagu. Iya, 300.000, terus ada yang 200.000. Paling banyak 300, paling banyak 300.000. Nyesel ya, Angka ya. pengagum nyesel. Banyak pengagum. Ya nyesel dikit aja lah karena nanti bakal balik lagi. Gak bakal kemana, indah pada waktunya. Makanya sekarang kayak lebih dimelekin lagi teknologinya. Kalau di utara sendiri sih di luar komunitas atau anak-anak utara ya tingkat-tingkat pemerintah pernah nggak sih aware ke kalian gitu ngelirik gitu ada nggak sih? Enggak, hanya sampai situ dari sana. Karena kita juga nggak ke arah situ sih. Oh. Menganggap kayak musik kita tuh kayaknya nggak cocok musik kayak. Belum pede pada Ya, saat belum itu. pede. Kalau sekarang Ya nggak tahu juga. Belum beda juga Belum sih. beda juga sih. Iya. karena menurut gue ya sayang nih pemerintah kalau nggak melek ya bakat original nih utara punya nih. Tapi kita pernah manggung di acara pemerintah yang di Bekasi, Cibitung. Itu acara Oh, iya, acara ulang tahun. Acara ulang Iya, tahun. malah justru dari Oh diundang tuh, itu diundang sama Pemkapnya tuh. ya Pemerintah mungkin tempatnya. yang penyelenggara IO-nya tahu kita. Ya, usulan dari Usulan komunitas sana. Respon itu gimana tuh para pejabat? Gua sih Lebih ke puas ya. Rame soalnya rame banget. Sampai itu hujan ya, habis hujan ya. Enggak, itu lumayan panggung gede, lumayan termasuk panggung. Tapi sekarang kalian sekarang ini kalian kalau memang nanti ada kesempatan gitu mau siap mau karena kan pasti. gue liat banyak ya sekarang segmen yang kayak dinas kebudayaannya gitu udah mulai sih menurut gue ya membuka ruang-ruang itu. Dan ada khusus bro yang ngurusin kayak gitu. Atau lu pernah nggak sih kayak diajak gitu buat manggung atau misalkan inilah dibina sama mereka gitu? Belum sampai Belum ada mana. sih. Kalau itu. Kita lebih ke mandiri sih. Indie lebih ke arah indie. Ya tapi nggak nitip kayak gitu sih biasanya. tapi nggak nutup ruang lah intinya kalian ya. Mungkin dari sini ada yang minat. Ya kalau ngeliat portofolio tadi gue layak. Mungkin persoalannya tadi lu bener karena nggak ada teknologi yang Ya, Memasarkan lah, mempromosikan lah. mungkin kurang koneksi juga. Kurang koneksi. ya ngeliat track record itu gila sih menurut gue. Harusnya sih ada minimal tuh. Karena sayang banget anjir. Ini kan buat ngebantu apa ya? Ngelepas citra utara yang Anda kutip itu nyong. Ya era itu juga kan banyak juga utara terkenal tanda kutipnya kan. Tapi pada era yang sama kalian berhasil dengan hal yang positif dong, gila. Gue apresiasi itu harusnya. Mudah-mudahan lah ya tahun ini gitu. Tahun depan lah lebih booming lagi ya tahun depan. Semoga Norkid semakin Amin. Amin. Sama-sama saling Sama-sama saling support. Ya, Tumbuh bersama. udah mau wawancara kita. Iya. Tapi gue yang thank you bro, asli. Gue thank you. Oke, mudahan deh. Ini kan apresiasi. Panjang lagi, masih panjang ini. Apresiasi nih. Lu udah 8 tahun, gue baru 7 bulan. Gue yang thank you lah nyong. Selamatan lagi selamatan. 7 bulanan. Belum lahiran. Iya lahiran. 2 bulan dan 10 hari lagi lah. Nah, kembali ke Bulu Ais tapi yang sekarang. Kira-kira progresnya mau ngapain? Lagi sibuk apa? Lagi banyakin apa nih Bulu Ais sekarang? Banyak sih, kita planningnya banyak. Cuma waktunya sekarang yang susah. Iya. Lagi pada kerja asli Ya, macam. karena kita juga ada yang udah kerja, ada yang udah punya keluarga. Terus siapa nih? Baru menikah berapa bulan yang lalu. Baru nikah Februari kemarin. Udah nikah aja gua. Yang keberapa dong istrinya? Jangan aduh. Tapi udah punya baby.
Baru lahiran kemarin, bulan kemarin. Selamat lagi dong. Apa anaknya diambil lagi? Tuker sama beras lagi ntar. Ya, nikah aja kan, gue aja belum nikah. Gitu sekarang waktunya yang susah. Waktu yang susah. Training mah banyak. Training banyak. Dia bentar lagi nikah. Ya. Ya coba improve lah, maksudnya di sela-sela keresahan waktu itu improve. Barangkali nemu gitu kan hal-hal yang masih bisa bermusik tapi dengan waktunya. Pelan-pelan, apalagi kalian udah punya pengalaman yang keren gitu. Menurut gue ya tantangan sih, cuma Iya. pasti bisa sih. Besok weekend yang aku tahu weekend kan ada libur tuh kerja kan. Iya pasti weekend sih. Kayak sekarang sih weekend gitu. Tapi emang susah sih, dia rumahnya aja jauhan. Ya. Jadi Jakarta Utara gitu. Jadi sekarang kalau apa-apa tuh harus ngumpul, maksudnya kalau mau ngerjain baru ngumpul, nggak kayak dulu setiap hari ketemu. Oh iya, iya sih masih bujang Sampai nggak pulang, maksudnya kayak berapa hari satu rumah gitu. Sekarang kayak misalnya kita mau ngerjain apa, mau ngobrolin apa baru ketemu. Nah ya ini. Lebih sering di grup sih sekarang. Tantangan lu di sini kan, lu seriusnya sejauh mana gitu. Tekad lu sekuat apa nih di sini diuji nih. Apakah ya mau fokus tracknya ini aja ya, atau lu mau ya udah ini sambilan gitu. Nah itu gimana tuh lu ngeliat? Ya gitu, pokoknya bagi-bagi tugas sekarang, lebih ke arah bagi-bagi tugas. Kayak si Emang udah lebih ke serius juga. Iya, lebih ke arah serius juga. Kalau dulu mungkin nggak terlalu mentingin apa ya? Ya karena udah ngerti produksi sekarang. Iya, ngerti dong, udah kayak misalnya Kalau dulu kan udah ngerti. Alim gitu, misalnya dia bagian sosmed, bagian sosmed sih. Digital marketing lah. Digital marketing, dia yang bikin kayak desain gitu-gitunya. Gue bagian komplit. Enggak, tadi. Nah, si Suli sekarang dia udah mulai ngerti melek recording, dia ngerti. Jadi kita kalau produksi tuh di dia, maksudnya mulai bikin demo di dia. Nah, kalau gue mah masih tetap kayak masih lirik sama lagu lah, semua bagian gua gitu. Nah si dia doang nih nggak apa-ngapain nih. Enggak. Bagian promosi. Enggak. Ini promosi nih. Iya. Share ke. Enggak ada. Gitu. Nah sekarang dia lebih ke arah aransemen. Gua kayak, gua harus diapain nih gitu kan. Lebih nekenin dia sekarang. Ya biasa gitaris tuh yang lebih start itunya mulai. Tapi menarik lah ya. Nah lu apa namanya kira-kira nih ke depan, tadi kan progres ke depan kan tadi lu bilang mau ngejalanin tapi bingung, tapi ada nggak sih kayak target progres atau target yang bisa mungkin lu bisa capai lah, yang realistis lu capai ke depan? Ada sih target sebenarnya. Kita lagi ngerjain single ya. Sekarang sih kita sebenarnya lagi ngerjain single baru, ya, buat album baru sih sebenarnya. Tunda-tunda juga sih. Di tahun ini Di tahun ini. Cuma ini kan dari kayak Mas Arvin bilang katanya di album kita yang pertama itu diupload sama orang kan, gitu segala macam. Dan itu belum sepenuhnya satu album itu masuk ke digital store. Iya, gitu. Jadi kita bakal upload di semua digital store. Pokoknya bulan inilah pertengahan tanggal 25-an. Album kita yang Album pertama. Dan di situ kok belum nyemplung. Pas deket-deket Sumpah Pemuda tuh 28 ya? 28 tuh keren. itu bisa saksikan di mana tuh biasanya tuh? Apanya? Itu digital store-nya. Digital store ya bisa di iTunes, Spotify semuanya sih. TikTok, YouTube musik ya. Kayak gitu. Joox. Habis kelar digital baru kita fokus ke single sama video klip lah. Single video klip sambil berjalan waktu ya kita kumpulin materi-materi buat album kedua. Mungkin dari ntar kelar digital ini kita bakal ada ya kecil-kecilan lah kayak launching resmi. Launching album kedua. Album digital. Album pertama. Iya, yang pertama. Album pertama yang udah ada. Iya, Karena albumnya udah ada nyok. Sebenarnya sih udah pernah launching yang pertama. Iya, udah pernah album pertama. Iya, yang di Jayabaya itu. Dan di situ saya masih jadi kru. Yang kerjasama sama acara musik indie. Itu album pertama kita rilis di Jayabaya. Terus Bikin kenapa album. mau ini lagi nih, launching lagi? Karena beberapa lagu di album itu banyak yang belum ada yang denger Iya, sih sekali. gitu. Ada 3 atau 4 kalau nggak salah. Iya. Yang belum tahu gitu, belum ada yang tahu. Masih kalian rahasia. Iya. Jadi ntar di digital inilah gitu. Berarti udah lebih dari 10 dong. 11
2011 lah. 11 lagi. Kapan tuh rencana tuh lo mau launching lagi deh? Paling Februari ya. Ngikut nggak tahu sih Ikut pokoknya. manajer sih paling. Iya, belum ke arah situ. Iya. Cuma Ada wacananya itu ada sih. wacananya. Wacana buat Lokasi di mana kira-kira nih? mungkin kayak di kafe-kafe utara. Kafe-kafe dulu. Iya, kafe-kafe utara. Banyak ya, kopi shop lagi merajalela. Iya. Sekarang santai lah, di mana aja bisa. Lagi kalau musik popang itu masih bisa terima lah. Iya, itu. Itu ringan. Masih relate lah ya. Asal jangan akustik di mospit aja. Nggak wajar itu. Itu gue pernah. Tapi pernah itu. Ada apa? Pernah. Podcast itu tuh. Yeay. Gimana tuh? Di Simak. Enggak. Ya gue doain lah mudah-mudahan planningnya tuh cepet gitu kan. Gak ada kendala ya, dan kaliannya juga semangat gitu kan. Jangan ya baper, itu kan gejolak banget tuh kan, gejala-gejala anak band ya. Tapi gue rasa sih dengan perjalanan 8 tahun kalian udah cukup mateng ya, Nyong ya, mateng sekali maksudnya. Ya walaupun banyak yang baru, tapi masing-masing yang baru juga udah punya perjalanan yang mateng. Akhirnya kalian ya udah tinggal apa ya? Kalau buah tuh udah mateng ya kalian tinggal jualan aja kan, gitu. Tinggal naruh di Indomaret, tinggal naruh di pasar, di gerobak keliling, tinggal gitu aja. Gak usah kasih tahu lagi nih manis apa asem, menurut gua. Ya mudah-mudahan juga teman-teman utara ya lebih apa ya, melek lah ya, karena utara itu talenta banget dia bakat banget tadi sih. Gue sih penasaran dari tadi single lagu tuh, apalagi sampai di repost ribuan orang kan. Penasaran main denger gue Nyong. Gue jujur sorry gue belum hafal gitu kan. Makanya gue tadi malu insecure tuh karena dia gue norak banget. Ya, kalau masalah musik popang mah udah beberapa kali sering lah. Iya tapi kalau bulu ice-nya nih gue belum sama sekali Nyong. Makanya ini gue spesial banget nih kalau lu mau bawain gitu kan tipis-tipis apa gimana. Boleh nggak sih? Boleh banget bisa. Thank you banget nih. Yang kawannya dilawan tuh kayaknya tuh. Dari judulnya udah kayak Nantang banget. boleh lah ya kan bawain tipis-tipis.